Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Bahkan saat ini Tuhan kami boleh beribadah, kiranya Tuhan mengasihi kami. Sejenak firman-Mu menyapa kami, kiranya Roh Kudus berkuasa atas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dari seorang gembala domba menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar. Perubahan hidup yang dialami tidak membuatnya lupa diri. Bagi Daud, kesuksesan hidup yang dinikmatinya diimani sebagai kasih Tuhan. Karena itu, Daud selalu mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur Daud bukan hanya dengan mulut, tetapi juga melalui perbuatan. Daud bersyukur dengan memberikan perhatian untuk memelihara tabut perjanjian Allah. Ia menempatkan tabut itu ke Yerusalem. Saat pemindahan tabut itu, Daud sangat bersyukur dan bersukacita. Sukacita Daud begitu meluapnya. Luapan sukacitanya nyata dalam puji-pujian yang dikumandangkan bagi Tuhan. Daud bernyanyi dengan penuh sorak-sorai. Ia sungguh-sungguh berkantate. Daud merasakan bahwa alam pun turut bersukacita. Langit bersukacita dan bumi turut bersorak-sorak. Gemuruh laut dan guncangan angin bukanlah membuatnya menjadi takut. Malahan, gemuruh laut dan guncangan angin yang membuat pohon menari-nari dinikmatinya sebagai sebuah keindahan. Seolah-olah ciptaan Tuhan pun mengerti akan kasih Tuhan. Daud meyakini bahwa Tuhan itu baik, sebab ia mengasihi seluruh ciptaannya. Kasih Tuhan itu disyukuri oleh seluruh ciptaan Tuhan dengan memuji-muji Tuhan di tempat kudusnya. Saudara-saudara yang saya kasihi,
Sesungguhnya umat Tuhan juga sedang mengalami ancaman dari bangsa-bangsa lain. Namun bagi Daud, Tuhan berkuasa mengendalikan segala bangsa dan memelihara umat pilihannya. Sehingga pada saatnya, bangsa-bangsa lain pun turut memuliakan Tuhan sebagai Raja. Bahaya yang mengancam tidak membuatnya putus asa, melainkan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Luapan sukacita, sorak-sorai, dan harapan. Daud mengajak umat berseru, "Selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah." Dalam bacaan kita ini, umat Tuhan mengungkapkan syukur atas pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan ini mengajak kita sekalian untuk bersorak-sorai. Kita sebagai orang percaya sepatutnya merasakan kasih Allah. Kasih yang terjadi dalam hidup ini membuat kita bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Allah. Minggu Jubilati. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Sorak-sorai adalah gambaran sukacita, semangat, dan harapan. Siapalah atau apalah manusia di hadapan Tuhan? Manusia hanya debu dan lumuran dosa. Tetapi Tuhan senantiasa mengasihi. Manusia begitu rendah di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan berkenan mengangkat umatnya. Karena itu manusia hanya dapat bersyukur dan memohon belas kasih Tuhan yang maha kuasa itu. Tuhan menghendaki manusia untuk mensyukuri atas semua pengasihannya. Kita tentunya memiliki pengalaman masing-masing dalam beriman, di mana kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Apa yang kita nyatakan dengan peristiwa luar biasa itu, bukankah itu membuktikan adanya suatu kuasa kekuatan di luar diri kita? Apakah kekuatan itu kita aminkan sebagai perbuatan Tuhan atas hidup kita? Harapan merupakan hal yang penting dimiliki oleh setiap umat manusia dalam hidup ini. Dan itu sesungguhnya yang mencirikan orang percaya. Berharaplah akan muncul kebaikan dan keindahan dalam hidup ini. Bersyukur adalah perbuatan yang Allah kehendaki dari setiap orang yang menyatakan percaya kepadanya. Ungkapan syukur kepada Allah harus dilakukan dengan sukacita. Kalau ibadah kita adalah bagian dari pengungkapan syukur, maka seharusnya ibadah kita lakukan dengan semangat. Semangat ibadah tetap bergelora, sekalipun hanya di rumah. Ibadah adalah rasa syukur pada Tuhan atas pengasihannya, sehingga kita layak bersukacita, memuji dan menyembah. Ancaman yang sedang terjadi saat ini, janganlah membuat hati kita surut merasakan kasih Allah. Bersyukurlah atas kasih Allah. Bersorak-soraklah atas kasih Allah yang ajaib dalam hidup kita. Berharaplah senantiasa kepadanya. Bahkan di balik peristiwa yang terjadi seperti saat ini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Temukan kasih Tuhan dalam suasana sulit ini. Kita mestinya tidak hanya melihat kesulitan yang terjadi, tapi juga dapat menemukan keindahan, manfaat, dan makna atas stay at home ini. Karena itu, bersyukurlah, jangan stres, dan berharaplah hidup kita akan segera dipulihkan. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas cinta kasih-Mu, atas pengasihan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa boleh menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, meneguhkan kami dalam menjalani hari-hari sulit saat ini. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati saudara-saudara kami, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, agar kami senantiasa boleh menikmati kehidupan di tengah-tengah negeri yang Engkau tempatkan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin.